dan Golgi. Yang kalian tahu kemarin sudah di penugasan buat apa fungsinya? Sekresi. Oke, sekresi ya. Sekresi. Sekresi. Oh ya, sudah tadi lupakan sudah istilahnya dari awal ada presiden, ada apa gitu ya. Terus saja tambahin ya setelah ini. Ini kalau kita lihat sebagai tempat sekresi sel atau Ustazah perannya akan kasih tambah di sini. Dia sebagai gudang. Terus yang tadi ini ya kita bilang ini sebagai sungai atau kanal gitu ya. Biar ingat aja. Tuh. Kalau ini tadi sebagai presidennya siapa? Kemudian sekarang ada yang sebagai kanalnya, ada yang sebagai gudang. Oke. Ian, tadi karena Ian yang bilang sekresi itu ngapain, Ian? Membentuk vesikula. Salah satunya membentuk vesikulan yang ini nih. Ini vesikal. Vesikula tuh membentuk vesikal. Oke, selain itu maksud dari sekresi ini apa? Mengeluarkan. Ya, mengeluarkan sesuatu yang ingin dikeluarkan oleh sel. Salah satunya siapa? Misalnya di sini adalah contohnya enzim. Bukan sekresi itu adalah enzim ya. Tapi salah satu bentuk sekresi itu atau yang dikeluarkannya adalah enzim. Ya. Oke, ini enzimnya buat apa? Nanti kita bahas setelah lisosop. Enzim ini buat apa? Oke. Selain itu di sini fungsinya dia juga sebagai gudang. Kalau fungsi gudang buat apa? Menyimpan ya. Kira-kira menyimpan apa? Menyimpan apa? Menyimpan hati kamu di hati aku. Enggak lah ya. Menyimpan namanya? Enggak. Ya. Jadi ini menyimpan siapa? Menyimpan hasil dari sini. Jadi si lipid sama protein. Jadi kalau si RE ini dia sifatnya cuma kriwing. Selain sebagai saluran, dia juga sebagai pabrik yang memproduksinya. Jadi ini juga bisa diibaratkan ini adalah sebagai mesin pencetak atau pembentuknya. Sementara hasilnya dikemanakan? Hasilnya itu disimpan di gudang ini. Jadi seluruh hasil yang didapatkan dari proses ini akan disimpan di sini. Baru ketika akan dibutuhkan nanti akan dikeluarkan dengan bantuan tadi vesikel. Kemudian juga akan bantu pengeluaran enzim juga. Kayak itu ya. Jadi aparatus Golgi itu fungsinya di dalam sel sebagai tadi untuk pengeluaran, sekresi itu mengeluarkan, juga sebagai gudang penyimpanan. Gitu. Ya. Oke, kemudian karena di sini deket nih, ada yang bulat-bulat ini tadi kata Ian membentuk vesikula, iya. Ya, kemudian tentu dong tidak akan itu nyiptain sekecil ini si vesikula tanpa dia ada gunanya. Dan kenapa dia harus dekat dengan badan Golginya sendiri? Satu, memang diciptanya itu ada dari badan Golgi. Kemudian buat apa? Nah, Ustazah tambahin aja nih masih di poin aparatus Golgi ya. Tapi ini Ustazah kasih tanda 4 sebagai organel. Tapi masih bagian dari aparatus Golgi gitu. Ya. Ini adalah vesikel. Vesikel. Nah, Ustazah ibaratkan vesikel ini sebagai kurir. Oke, Ustazah tanya, tugas kurir buat apa? Ya, betul, mengantar. Mengantar siapa kira-kira? Penyimpanan tadi. Betul. Jadi yang tadi disimpan kemudian ini nih. Sini mana. Nah, ini kemudian sini nih. Set. Ini tuh kerjaannya si kurir untuk ngeluarin. Ininya dikeluarin tapi yang membawanya adalah si vesikel si kurir ini. Pun juga zat-zat tadi yang disimpan itu dikeluarkannya, diantarkannya oleh siapa? Si vesikel. Atau vesikel ini juga bisa dibilang adalah sebagai kendaraan. Ya, tapi lebih tepatnya biar ingat kurir lah ya. Kurir. Jadi bisa dibilang juga aparatus Golgi ini kalau kita ibaratkan sebagai kantor pos yang nyimpan semua barang untuk diantar gitu. Nah, baru nanti diantar kemana? Itu tugasnya kurir. Jadi Golginya diam aja. Gitu.
Misalnya dia mau nganterin enzim nih. Enzim apa? Nah, Ustazah gak akan lanjut dulu. Gak akan ini dulu. Ustazah mau lanjut. Ada istilahnya yang berikutnya, ini masih dalam satu kesatuan ini, deket-deket sini. Ini ada jadi warnanya, warna biru lagi nih. Nah, ini nomor 5, tapi masih ke satu kesatuan dari sini. Ini ada Som. som. Ada yang tahu lisosom ini apa? Ada yang tahu? Ya. Jadi si vesikel tadi ini nih, pada satu masa dia akan ngegabung membentuk yang namanya lisosom. Nah, buat apa lisosom ini? Salah satunya itu adalah untuk mencerna. Nah, lisosom ini punya banyak enzim ini. Jadi si vesikel ini tadi membentuk gabungan, membentuk lisosom, nanti akan mengeluarkan enzim. Nah, enzimnya itu disebut lisozim, tapi yang dibentuknya di badan Golgi tadi. Lisozim. Nah, buat apa dia? Saya tulis sebagai apa nih artinya? Bunuh diri. Bunuh Ya, diri. bunuh diri. Ya, maksudnya apa sih, Zah? Gitu. Jadi tadi keren sih, emang keren banget, asli keren banget ya kalau sebetulnya. Zah, boleh ya berarti kita bunuh diri? Di sana aja ada istilah bunuh diri. No, bukan kayak gitu maksudnya. Ya, jadi tadi kenapa aparatus Golgi ini menciptakan enzim? Buat apa sih enzimnya? Tidak semua menciptakan. Enzim ini digunakan untuk mencerna sesuatu yang akan diperankan oleh gabungan dari vesikel yang namanya lisosom. Buat apa? Buat tadi mencerna zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Misalnya, ada virus masuk, bahaya. Oke, kita makan, kita cerna, dimakan. Namanya adalah proses lain suicide tadi. Sudah terus di sini juga fungsinya sebagai fagositosis namanya. Fagositosis atau mencerna. Jadi mencerna itu memakan zat-zat yang bisa membahayakan bagi tubuh yang masuk. Jadi ada satu ketika sel itu ketika tadi membran selnya si pintunya tuh loncer gitu, loncer gitu. Jadi kadang nggak terkontrol gitu. Itu tuh saat gimana? Saat imun kita lagi berantakan. Itu bisa membran sel kita itu pintunya nggak bisa stabil reseptornya. Jadi siapa aja boleh masuk gitu. Nah, saat seperti itu, saat misalnya lagi lengah, maka akan ada satu kondisi di mana virus sama bakteri dan zat asing itu akan masuk ke tubuh kita, ke selnya. Maka tugas lisosom ini menghancurkan, biar dia tidak membahayakan bagian yang lainnya. Dihancurkannya dengan apa? Dengan enzim ini tadi. Enzimnya enzim lisozim. Jadi enzim yang ada di dalam lisosom yang membantu untuk fagositosis. Oke. Terus apa ini suicide atau bunuh diri? Jadi kayak gini. Suatu ketika ya bayangin aja, misalnya sel-sel di dalam tubuh kita itu tidak dihancurkan yang udah tua, misalnya biarin aja. Yang udah mau mati juga dibiarin aja, gak dihancurin. Kira-kira apa yang akan terjadi di tubuh kita? Terus terjadi penumpukan sel. Nah, pada akhirnya terjadi kerusakan sel ya. Jadi bayanginnya gini, setiap sel itu punya hak untuk dia membelah diri, untuk bereproduksi karena sama-sama makhluk hidup, ya kan? Makhluk hidup bagian dari diri kita. Ketika satu kondisi, sel-sel yang sudah melemah, yang sudah tua gitu, sama halnya kayak kita secara individu, semakin tua sel itu, semakin lemah potensinya untuk bisa melakukan aktivitas hidup. Nah, ketika suatu sel lemah, maka dia akan rentan kena penyakit. Gitu. Jadi ketika ada virus, dia gampang ditipu sama virusnya, gampang dibodohi sama musuh.